Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pramdita dengan NIM D0411911017, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mesin AC, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Laboratorium Dasar Tenaga Listrik. Nah, berikutnya mengenai tujuan percobaan, di mana pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan yang nantinya untuk menentukan rasio trafo dan untuk menentukan arus hubung singkat pada trafo. Nah, pada teori dasar, transformator adalah mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk memindahkan daya listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik yang akan mengubah parameter arus dan tegangan. Transformator terdiri dari kumparan dan inti besi, yaitu dua buah kumparan primer dan sekunder. Tidak berhubungan secara fisik, tetapi dihubungkan oleh inti besi sebagai medan magnet. Nah, di mana seperti dijelaskan bahwa transformator adalah suatu alat untuk memindahkan daya listrik arus bolak-balik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik dengan mengubah parameter arus atau tegangannya. Nah, terus untuk prinsip kerja dari transformator melibatkan bagian-bagian utama pada transformator. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti dari transformator. Di sini ada gambar prinsip kerja dari transformator. Nah, pada gambar ini bisa saya jelaskan bahwa transformator ini melibatkan bagian-bagian utama. Yang pertama ada primer, sekunder, dan transformator seperti yang dapat dilihat pada gambar. Apabila kumparan pada sisi primer transformator dihubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik, maka akan mengalirkan arus bolak-balik yang juga sinusoidal pada kumparan tersebut. Nah, arus bolak-balik ini akan menimbulkan fluks magnetik yang sefasa dan juga sinusoidal di sekeliling kumparan. Akibatnya, adanya inti transformator yang membuka kumparan pada sisi primer dan kumparan pada sisi sekunder, maka flux magnetik akan mengalir bersama pada inti transformator dari kumparan primer. Dari kumparan primer menuju kumparan sekunder dan akan membangkitkan gaya gerak listrik pada kumparan sekunder sesuai dengan hukum Faraday. Belitan sekunder tersebut dihubungkan dengan beban listrik, maka mengalir arus ke beban tersebut sehingga terjadilah transfer energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis secara teori. Secara teori, pada trafo berlaku persamaan K sama dengan jumlah lilitan NP atau NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP, di mana lilitan primer berbanding lurus dengan tegangan pada sisi primer. Namun, dia berbanding terbalik dengan arus pada lilitan primer, begitu pula pada lilitan sekunder. Nah, di sini trafo itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada trafo step down ditandai dengan rasio lilitan, di mana rasio lilitannya itu lebih besar daripada 0. Kemudian ada trafo step up ditandai dengan rasio lilitan K-nya itu lebih kecil daripada 0. Lalu beranjak pada alat dan bahan, di mana pada praktikum ini kita menggunakan transformator AC, ampermeter AC, voltmeter AC, jumper, power peak, dan regulator. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di mana transformator pada praktikum ini kita gunakan untuk yang nantinya memindahkan daya listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya secara induksi elektromagnetik yang nantinya dengan mengubah parameter arus dan tegangannya. Lalu yang kedua ada ampermeter yang nantinya akan digunakan untuk mengukur arus. Lalu ada voltmeter yang nantinya akan digunakan untuk mengukur tegangan. Lalu ada jumper. Jumper ini berfungsi nantinya untuk pada percobaan kedua, yaitu pada hubung singkat. Lalu ada power peak. Nah, power peak ini berguna untuk menentukan daya maksimum. Lalu ada regulator. Nah, regulator berfungsi untuk nantinya menentukan tegangan.
Selanjutnya ini merupakan gambar dari percobaan rasio tegangan. Nah, pada hasil pengamatan bisa dilihat bahwa kami memperoleh rasio 3,83 pada saat jumlah lilitannya itu 194,51. Lalu pada tabel selanjutnya kita bagi, di mana jumlah lilitan N1 dibagi dengan N2. Nah, untuk percobaan kedua ada rasio tegangan yang didapat itu 3,32, dan pada percobaan ketiga itu kami mendapatkan rasio tegangan 1,92, bahwa bisa disimpulkan berdasarkan rumus perbandingan pada rasio tegangan dan dari N1 per N2 maka dapat diketahui bahwa N1 merupakan lilitan primer, sedangkan N2 itu lilitan sekunder. Dari rumus ini didapat diketahui hubungan antara jumlah lilitan tegangan yang mengalir pada transformator, jumlah lilitan pada kumparan primer berbanding lurus dengan kumparan sekunder. Namun maka semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan sekunder, maka semakin besar pula tegangan yang mengalir pada transformator, seperti itu. Lalu ada rasio arus, di mana hasil pengamatan pada saat jumlah lilitannya N1 per N2 sama dengan 380, maka kami mendapat arus sebesar 0,6 dan arus 2-nya itu 2,32 dengan rasio arus 0,258. Lalu pada percobaan kedua kami mendapat rasio arus 2,05. Lalu pada percobaan ketiga kami mendapat rasio arus sebesar 0,27. Nah, pada data ini mungkin kami kurang teliti dalam mengerjakannya. Yang seharusnya pada percobaan kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara jumlah lilitan dan arus yang mengalir pada transformator ketika jumlah lilitan pada kumparan primer berbanding lurus dengan di mana jumlah lilitan arus yang mengalir pada transformator berbanding terbalik dengan arus yang mengalir pada kumparan sekunder, maka semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan sekunder, maka semakin kecil arusnya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai analisis secara teori. Nah, pada percobaan ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 bagian yang sangat penting pada transformator ini, yaitu bagian kumparan sekunder, bagian kumparan primer, dan intinya. Berdasarkan rumus perbandingan pada rasio tegangan dan N1 per N2 dan I2 per I1, bisa dikatakan bahwa pada rasio arus maka dapat diketahui bahwa N1 merupakan lilitan primer, N2 merupakan lilitan sekunder. Nah, dari rumus ini didapat bahwa hubungan antara jumlah lilitan tegangan dan arus yang mengalir pada transformator, di mana jumlah lilitan pada kumparan primer berbanding lurus dengan tegangannya pada kumparan sekunder, namun berbanding terbalik dengan arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Maka semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan sekunder, maka semakin besar pula tegangan arus pada lilitan semakin kecil. Pada saat V1 lebih kecil daripada V2, maka transformator berfungsi untuk menaikkan tegangan. Namun pada saat V1 lebih besar daripada V2, maka transformator itu untuk menurunkan tegangan. Kemudian untuk analisis secara praktik, digunakan lilitan sekunder dengan jumlah yang tetap, yaitu 51 lilitan, dan mengubah jumlah lilitan pada sisi primer, di mana didapatkan rasio trafo untuk 3 kali percobaan sebesar 3,8, 3,3, dan 1,9 untuk rasio tegangan. Sedangkan untuk rasio arus didapatkan rasio yang sama. Nah, untuk analisis grafik, seperti dilihat pada grafik bahwa ketika jumlah lilitannya itu semakin pada analisis grafik dapat dikatakan bahwa
Nah, pada grafik rasio tegangan bisa dilihat bahwa dia akan memunculkan grafik yang signifikan naiknya, seperti pada analisis tadi, bahwa dia akan menghasilkan grafik karena dia berbanding terbalik dengan jumlah lilitannya. Sedangkan jadi semakin banyak jumlah lilitan, maka tegangannya akan semakin naik. Lalu ada grafik rasio arus. Di sini menunjukkan grafik yang turun, maka bisa dikatakan bahwa ketika jumlah lilitannya lebih besar, maka dia akan memunculkan arus yang lebih kecil atau dia berbanding terbalik. Lalu ada analisis perbandingan teori dan praktik. Berdasarkan analisis secara teori dan praktik dengan membandingkan hasil dari kedua analisis tersebut, kita dapatkan hasil yang sesuai, di mana jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan arus pada lilitan tersebut. Nah, untuk menentukan pada kesimpulan, untuk menentukan rasio trafo dapat digunakan rumus K sama dengan N1 per N2 sama dengan V1 per V2 dan I2 per I1. Lalu arus hubung singkat pada trafo yaitu terdapat pada sisi lilitan sekundernya. Sekian PPT yang dapat saya tampilkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.